Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang preman yang memiliki ilmu kebal, merasa dirinya tak terkalahkan, namun akhirnya tunduk kepada kekuasaan Allah yang Maha Besar? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah perjalanan seorang manusia yang awalnya sombong dan angkuh, tapi harus menghadapi balasan atas setiap perbuatannya. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini penuh pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita mulai. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, ada seorang preman bernama Raka. Orang-orang menyebutnya baja hidup karena kemampuan luar biasanya untuk kebal dari senjata apapun. Tidak peduli apakah itu pisau, golok, atau benda tumpul, tubuh Raka selalu utuh tanpa luka. Ilmu ini dia peroleh dari seorang dukun sakti di lereng Gunung Arjuno, setelah melewati serangkaian ritual mistis yang penuh dengan pantangan dan pengorbanan. Dengan ilmu kebalnya, Raka merasa dirinya tak terkalahkan. Dia memimpin sekelompok anak buah yang setia padanya karena takut, bukan karena hormat. Setiap malam, dia menguasai sudut-sudut kota, memeras pedagang kaki lima, menghancurkan kios yang berani menolak bayar upeti, dan memukuli siapa saja yang menghalangi jalannya. Raka tidak hanya kuat, tapi juga angkuh. Dia sering mengejek orang-orang yang rajin beribadah di masjid. Apa gunanya sujud? Gue gak butuh Allah. Gue punya ilmu yang bikin gue lebih kuat dari kalian semua, katanya dengan tawa keras. Namun, kesombongan itu mulai memudar ketika suatu malam, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang berbeda dari korbannya yang lain. Kakek itu hanyalah pedagang kecil yang sedang duduk di trotoar, berjualan pisang goreng. Ketika Raka mengintimidasi dan meminta uang dengan kasar, kakek itu hanya tersenyum. Ambillah uangku, nak. Tapi ingat, tidak ada ilmu yang kebal dari dosa, kata kakek itu dengan tenang. Raka terdiam sejenak. Tetapi dengan sombongnya dia menjawab, lihat saja, kek, gue gak butuh nasihat. Uang ini lebih berharga daripada omonganmu. Dia pun pergi meninggalkan kakek itu, membawa uang hasil pemerasan. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Raka tidur, dia bermimpi berada di tempat gelap yang sunyi. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di depannya, menatap tajam tanpa suara. Mata makhluk itu menyala merah, seperti bara api. Saat Raka mencoba melawan, tubuhnya terasa kaku, dan suara-suara berbisik mulai memanggil namanya. Raka, Raka, kau pikir kau kebal? Dia terbangun dengan napas tersengal-sengal, berkeringat dingin meskipun udara malam itu dingin. Raka menganggap itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi dia salah. Itu baru permulaan. Setelah mimpi buruk yang dialaminya, Raka mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang menyelimuti dirinya. Dia berpikir, ini cuma mimpi. Gue gak mungkin takut sama hal beginian. Namun, malam-malam berikutnya justru membawa lebih banyak kejadian aneh. Di rumah kontrakan sederhana yang menjadi markas kelompoknya, benda-benda mulai bergerak sendiri. Lampu sering mati mendadak meskipun tidak ada gangguan listrik. Gelas pecah tiba-tiba saat dia sedang makan, dan suara-suara langkah kaki terdengar di ruang tamu, padahal rumah itu hanya dihuni oleh dirinya. Pada suatu malam, ketika Raka sedang bersantai di ruang tamu, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Awalnya, dia mengabaikannya. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras hingga membuatnya kesal. Dengan marah, dia membuka pintu. Namun, tak ada siapapun di luar. Siapa yang main-main di depan rumah gue? Teriaknya, suaranya menggema di gang sempit. Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa menusuk. Ketika dia kembali masuk rumah, televisi yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Layar menampilkan bayangan hitam yang terus bergerak, disertai suara berbisik yang menyeramkan. Raka, waktumu hampir habis. Marah dan ketakutan, Raka memukul layar televisi hingga hancur. Tapi suara itu tidak hilang. Sebaliknya, suara itu kini terdengar di sekelilingnya, seperti memenuhi ruangan. Raka berteriak dan melemparkan segala benda yang ada di dekatnya, mencoba mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Di puncak rasa putus asanya, Raka mencoba tidur. Tapi mimpi buruk kembali menghampirinya. Kali ini, dia melihat dirinya terjebak di tengah api yang menyala-nyala. Dia mendengar suara tertawa yang menyeramkan, lalu makhluk dengan mata merah itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu pikir hidupmu akan aman selamanya? Kebalmu tak bisa menyelamatkanmu dari kami. Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Dia merasa tubuhnya dingin, tetapi keringat mengalir deras di seluruh kulitnya.
Sesuatu di dalam dirinya mulai sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Keesokan harinya, salah satu anak buahnya, Anton, datang ke rumah. Anton adalah orang yang paling loyal pada Raka dan sering menemaninya dalam banyak aksi. Namun, saat melihat wajah Raka, Anton terkejut. "Bos, muka lo kenapa pucat banget? Lo sakit?" Raka menggeleng, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Enggak, gue cuma kurang tidur." "Udah, ngapain lo tanya-tanya? Ada kerjaan." Anton ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bos, gue cuma mau bilang, akhir-akhir ini gue sering mimpi buruk juga. Kayaknya ada yang gak beres sama kita." Raka terdiam. Perkataan Anton membuat hatinya semakin gelisah. Apakah ini balasan atas semua perbuatan mereka selama ini? Namun, seperti biasanya, kesombongan Raka menguasai pikirannya. Dia berkata dengan nada sinis, "Ah, itu cuma perasaan lo aja. Gue gak takut sama apapun, ngerti? Yang penting, besok kita lanjut kerjaan kayak biasa." Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Raka tahu bahwa dirinya mulai kehilangan kendali. Ilmu kebalnya tidak bisa melindunginya dari apa yang kini menghantuinya. Hari itu, Raka memutuskan untuk menghabiskan waktu di warung kopi di dekat Pasar Turi, tempat dia biasa berkumpul dengan anak buahnya. Dia berusaha menenangkan pikirannya yang kacau setelah malam-malam penuh teror. Namun, meski duduk di keramaian, rasa gelisah tetap menghantuinya. Saat asyik berbincang, suara azan zuhur dari Masjid Agung Surabaya menggema. Suara itu terdengar jelas, menggetarkan udara sekitar. Tapi bagi Raka, suara itu terasa berbeda. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadanya sesak. "Bos, kok diam aja?" tanya Anton, yang duduk di sampingnya. Raka menggeleng, mencoba mengalihkan perhatian. "Enggak apa-apa. Lanjut aja ngomongnya." Namun, suara azan itu terus menggema di telinganya, seolah memanggilnya. Tanpa sadar, dia melirik ke arah masjid yang menjulang megah di kejauhan. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya yang berpakaian sederhana masuk ke warung. Wajahnya teduh, membawa sebuah tas kecil. Dia menyapa semua orang dengan senyuman ramah, lalu duduk tak jauh dari meja Raka. Pria itu mulai berbicara kepada beberapa orang di warung, mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Kata-katanya lembut, tapi mengena. "Saudara-saudaraku, hidup kita ini singkat. Jangan tunggu waktu yang tepat untuk sujud, karena kita tidak tahu kapan waktu itu habis." Perkataan itu membuat Raka gelisah. Dia merasa seperti pria itu sedang berbicara langsung kepadanya. Dia berusaha mengabaikannya dengan menyeruput kopi, tapi tangan Raka bergetar. Kopi tumpah ke meja tanpa sengaja, membuat Anton terkejut. "Bos, lo kenapa sih? Dari tadi aneh banget," tanya Anton lagi. "Gak ada apa-apa," jawab Raka kasar, mencoba menutupi kegelisahannya. Namun, tatapan pria parubaya itu kini tertuju pada Raka. Dengan senyuman kecil, dia mendekati meja mereka. "Mas, maaf kalau saya lancang. Tapi hati saya bilang, ada sesuatu yang mengganggu jiwa Anda. Boleh saya bantu?" Raka menatap pria itu dengan sorot mata tajam, mencoba mempertahankan wibawanya. "Gue gak butuh bantuan siapa-siapa. Hidup gue baik-baik aja." Pria itu mengangguk perlahan, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, kalau begitu. Tapi ingat, nak, hidup ini penuh dengan ujian. Ketika Allah memanggil, jangan tutup telingamu. Suara itu tak akan berhenti sampai kau mendengarnya." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya, meninggalkan perasaan aneh yang tak bisa dia jelaskan. Setelah pria itu pergi, Raka memutuskan untuk meninggalkan warung lebih awal. Tapi dalam perjalanan pulang, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap langkah kakinya terdengar seperti gema, seolah-olah ada bayangan yang terus membuntuti. Ketika melewati Masjid Agung, dia melihat kakek tua yang pernah dirampoknya sedang duduk di tangga masjid. Kakek itu menatapnya, tapi kali ini tanpa senyuman. Tatapan itu tajam, seolah menyampaikan sesuatu tanpa kata. Raka mempercepat langkahnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, suara azan yang tadi sempat berhenti kembali terdengar di telinganya, lebih keras dari sebelumnya, meski jam menunjukkan waktu sholat telah selesai. "Hati gue kenapa begini?" gumam Raka, sambil memegangi dadanya yang terasa berat. Tanpa sadar, dia mulai merasa bahwa semua kejadian ini adalah peringatan. Tapi, peringatan untuk apa? Malam itu,
Raka memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Dia merasa rumahnya terlalu mencekam setelah berbagai kejadian aneh yang terus menghantui. Sebagai gantinya, dia berjalan tanpa tujuan di sekitar ganggang sempit kota Surabaya, berharap angin malam bisa meredakan pikirannya yang kacau. Namun, suasana malam terasa berbeda. Ganggang yang biasanya ramai oleh suara motor dan obrolan warga kini sunyi senyap. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat melangkah, Raka melihat seseorang berdiri di ujung gang. Bayangan tubuhnya samar, hanya terlihat seperti siluet hitam dengan kepala tertunduk. Raka berhenti, mencoba memastikan siapa itu. "Siapa lo?" serunya dengan nada tajam, mencoba menyembunyikan rasa takut. Namun, sosok itu tidak bergerak, hanya diam di tempat. Merasa ditantang, Raka mendekatinya. Tapi setiap langkah yang dia ambil, sosok itu terasa semakin jauh, seolah-olah gang itu memanjang tanpa ujung. Raka berhenti, mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, gang yang tadi dia lewati telah berubah. Tidak ada lagi rumah atau jalan yang dia kenal. Hanya dinding kusam yang penuh dengan coretan aneh dan bau anyir yang menusuk hidung. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Cepat dan berat, seperti ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Raka memutar tubuhnya dengan cepat, tapi yang dia lihat hanya kegelapan. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya menggema di gang sempit. Langkah kaki itu berhenti, digantikan oleh suara tawa pelan yang menyeramkan. Tawa itu tidak seperti manusia, terdengar serak dan berat, membuat bulu kuduk Raka meremang. "Raka, kau pikir kau bisa lari dari dosa-dosamu?" Suara itu berkata, bergema di seluruh gang. Raka mencoba melawan rasa takutnya. Dia meninju dinding di sebelahnya, berharap ini hanya halusinasi. Tapi rasa sakit di tangannya nyata, dan suara itu tetap ada. Dari kegelapan, sosok dengan mata merah menyala muncul perlahan. Wajahnya tidak jelas, hanya seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk pasti. Sosok itu mendekat, membuat Raka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. "Allah memanggilmu, tapi kau menutup telinga. Apa kau pikir hidupmu akan aman selamanya?" Suara itu berkata lagi, kali ini lebih pelan, seperti berbisik di telinga Raka. Raka memejamkan mata, mencoba mengabaikan ketakutannya. Tapi ketika dia membuka matanya kembali, sosok itu sudah ada tepat di depannya. Tangan hitam pekat itu meraih leher Raka, membuatnya sulit bernapas. Dalam detik-detik kritis itu, Raka teringat sesuatu. Suara azan yang tadi siang dia dengar, dan kata-kata kakek tua di masjid. Ketika Allah memanggil, jangan tutup telingamu. Dengan sisa tenaga, Raka berteriak, "Allah, tolong gue." Seketika, semuanya menjadi gelap. Suara, sosok, dan gang itu menghilang. Raka terbangun di pinggir jalan, tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengucur deras. Malam itu, dia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar darinya, sesuatu yang tidak bisa dia kalahkan dengan ilmu kebalnya. Pagi menjelang, Raka masih terduduk di pinggir jalan. Kepalanya berat, dan pikirannya berkecamuk. Apa yang baru saja dia alami? Semua terasa nyata, tetapi sulit untuk dijelaskan dengan logika. Raka memutuskan berjalan tanpa arah hingga tiba di tepian Kalimas, sebuah tempat yang sering ia lewati saat malam-malam memimpin kelompoknya. Namun, pagi itu suasananya berbeda. Kalimas tampak tenang, dengan kabut tipis yang menyelimuti air. Di sana, ia melihat seorang pria berjubah putih sederhana duduk di bawah pohon rindang. Pria itu tampak tenang, memegang tasbih dan mengucapkan zikir dengan lembut. Raka merasa tertarik, tapi juga ragu. Kenapa gue malah tertarik ngelihat orang kayak dia? Pikir Raka dalam hati. Namun, tanpa sadar, kakinya melangkah mendekati pria itu. Semakin dekat, semakin terasa ketenangan yang aneh, seolah-olah suasana di sekitar pria itu berbeda dari tempat lain. "Assalamualaikum, Nak," pria itu menyapa lebih dulu, suaranya lembut namun penuh wibawa. Raka terdiam sejenak, merasa canggung. Tapi akhirnya dia menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Pria itu tersenyum. "Kelihatannya hatimu sedang gelisah. Apa kau ingin bercerita?" Raka ingin menolak, tetapi ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya merasa aman. Tanpa sadar, dia mulai berbicara. Dia menceritakan semua yang telah terjadi ilmu kebalnya, kejahatan yang dia lakukan, hingga kejadian aneh yang menghantuinya selama beberapa malam terakhir. Pria itu mendengarkan dengan sabar, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa terkejut. Setelah Raka selesai bercerita, pria itu berkata, "Nah, apa yang kau alami adalah bentuk kasih sayang Allah.
Dia memberimu peringatan karena dia tidak ingin kau tersesat lebih jauh. Raka mengernyit. Kasih sayang? Tapi kenapa harus dengan cara menakutkan kayak gitu? Gue gak pernah minta apa-apa ke Allah. Pria itu tersenyum tipis. Allah tidak membutuhkan permintaan kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Justru kita yang membutuhkan dia, meski seringkali kita tidak menyadarinya. Kau sudah jauh dari jalan yang benar. Nah, apa yang kau alami adalah peringatan agar kau kembali sebelum terlambat. Kata-kata itu menghantam hati Raka. Selama ini, dia merasa bahwa dirinya adalah pusat dunia. Tapi kini, dia mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Apa gue masih bisa balik, Ustaz? Gue udah terlalu kotor, tanya Raka, suaranya bergetar. Pria itu menepuk pundaknya dengan lembut. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya, selama kau mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Raka menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya, yang telah begitu banyak berbuat dosa, bisa diterima kembali? Pria itu melanjutkan, "Nak, ingatlah, setiap manusia punya masa lalu. Dan setiap pendosa punya masa depan. Pilihan ada di tanganmu. Allah telah memanggilmu. Sekarang, tinggal bagaimana kau menjawab panggilan itu." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka, bahkan saat pria itu pergi meninggalkannya sendirian di tepian Kali Mas. Setelah pertemuannya dengan Ustaz di tepian Kali Mas, Raka merasa hatinya mulai goyah. Kata-kata pria itu terus terngiang di pikirannya, terutama kalimat, "Setiap pendosa punya masa depan." Namun, keraguan masih menyelimuti dirinya. Apakah benar dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Hari itu, Raka memutuskan kembali ke rumah kontrakannya. Ia berharap bisa beristirahat sejenak, tetapi justru mendapat kejutan yang tak terduga. Saat membuka pintu, ia mendapati seorang pria tua duduk di ruang tamu. Pria itu adalah Pak Harun, seorang pedagang kecil yang pernah menjadi korban pemerasannya. Wajahnya yang penuh keriput terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kesedihan mendalam. "Apa kabar, Raka?" tanya Pak Harun dengan suara pelan namun tegas. Raka tertegun. Pak Harun, kok bisa ada di sini?" Pak Harun tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk menuntut apa-apa. Nah, aku hanya ingin berbicara." Raka merasa gugup. Keberadaan Pak Harun seolah membuka luka lama yang telah dia coba lupakan. Dia ingat bagaimana dia dan anak buahnya memeras pria tua itu tanpa belas kasihan, hingga menyebabkan Pak Harun kehilangan sebagian besar barang dagangannya. "Pak, saya..." Raka mencoba berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Pak Harun mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Raka tidak melanjutkan. "Nak, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Tapi, aku ingin tahu apa kau bahagia dengan jalan yang kau pilih?" Pertanyaan itu menghantam Raka seperti palu. Bahagia? Apakah dia benar-benar bahagia? Selama ini, dia menganggap kekuasaan, uang, dan rasa takut yang dia tanamkan pada orang lain adalah sumber kepuasan. Tapi kini, semua itu terasa kosong. "Saya gak tahu, Pak," jawab Raka lirih. Pak Harun mengangguk. "Nak, kebahagiaan sejati tidak datang dari menyakiti orang lain. Kau mungkin merasa kuat, merasa tak terkalahkan. Tapi kekuatan itu tidak berarti apa-apa jika hatimu kosong." Raka menundukkan kepala, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ia tak mampu menatap wajah Pak Harun. "Allah masih memberimu kesempatan, Raka," lanjut Pak Harun. "Aku melihatnya dalam matamu. Kau punya keinginan untuk berubah, tapi rasa takutmu menahanmu. Jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pak Harun berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia menoleh kembali ke arah Raka. "Kalau suatu hari kau merasa siap untuk memulai lembaran baru, datanglah ke masjid dekat rumahku. Aku dan teman-teman akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Pak Harun pergi, meninggalkan Raka sendirian di ruang tamu. Kata-katanya terus terngiang di telinga Raka. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia terus merenungkan semua yang telah terjadi, teror gaib yang menghantuinya, pertemuannya dengan Ustaz, dan kini Pak Harun. Apakah semua ini adalah tanda dari Allah? Raka tidak langsung menjawab panggilan untuk berubah. Meski hati kecilnya mulai goyah,
dia tetap terjebak dalam lingkaran gelap kehidupannya. Malam itu, Raka dan anak buahnya berkumpul di sebuah gudang tua di kawasan Pasar Gelap Surabaya. Mereka sedang merencanakan aksi berikutnya, mengambil alih wilayah baru dari kelompok preman lain. Raka mencoba memimpin pertemuan seperti biasa, tetapi pikirannya terus terganggu. Wajah Pak Harun, suara Ustaz, dan peristiwa gaib yang menimpanya membayangi pikirannya. "Bos, lo kenapa?" "Dari tadi bengong aja," tanya Anton, salah satu anak buahnya. Raka menggeleng pelan. "Gak ada apa-apa. Lanjut aja rencananya." Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan pembahasan, pintu gudang terbuka dengan keras. Masuklah kelompok preman saingan yang dipimpin oleh Herman, pria kekar yang terkenal kejam. "Raka, gue udah denger lo mau ngambil wilayah gue. Berani banget lo, ya?" seru Herman sambil melangkah maju dengan anak buahnya yang bersenjata lengkap. Raka berdiri, mencoba menjaga wibawanya. "Herman, gue gak mau ada masalah. Tapi kalau lo ngajak ribut, gue siap." Herman tertawa sinis. "Lo pikir ilmu kebal lo masih bisa nolong? Jangan lupa, banyak yang lebih kuat dari lo di dunia ini." Kata-kata Herman menusuk ego Raka. Tanpa pikir panjang, dia maju dan menantang Herman untuk berkelahi 1 lawan 1. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit, saling pukul tanpa ampun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ilmu kebal yang selama ini Raka andalkan tampak tidak berfungsi. Setiap pukulan Herman terasa nyata dan menyakitkan, membuat Raka terjatuh berkali-kali. Anak buah Raka yang melihatnya panik, tetapi mereka tidak berani membantu karena takut pada Herman dan kelompoknya. "Mana ilmu kebal lo, Raka?" ejek Herman sambil menendang Raka yang tergeletak di tanah. Raka merasa tubuhnya lemah, seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan sekarat, ia mulai menyadari sesuatu. Semua ini adalah balasan atas kesombongannya selama ini. Di tengah rasa sakit dan penghinaan, Raka tiba-tiba teringat ucapan Ustaz di tepian Kalimas. "Allah telah memanggilmu. Tinggal bagaimana kau menjawab panggilan itu." Air mata Raka mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil dan tak berdaya. Dengan sisa tenaga, ia mengucapkan doa lirih. "Allah, kalau ini cara MU untuk menyadarkan gue terima. Ampuni gue." Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar. Rupanya ada warga yang melaporkan keributan di gudang itu. Kelompok Herman segera kabur, meninggalkan Raka dan anak buahnya. Raka terluka parah, tetapi hatinya merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa ini adalah tanda terakhir yang diberikan Allah kepadanya. Pagi harinya, Raka terbangun di tempat tidur sederhana di rumah salah satu anak buahnya. Tubuhnya penuh luka, tetapi yang paling terasa sakit adalah hatinya. Rasa bersalah, malu, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Anton, anak buahnya yang setia, duduk di dekat pintu. "Bos, kita udah gak bisa kayak gini lagi. Semalam itu, gue pikir kita bakal mati." Raka terdiam. Dia tahu Anton benar. Pertarungan di gudang tadi malam menjadi titik balik baginya. Dia bukan lagi Raka yang tak terkalahkan. Semua kejadian dalam beberapa hari terakhir seolah menjadi jawaban bahwa hidupnya harus berubah. "Ton, gue mau berhenti," ujar Raka tiba-tiba. Anton menatapnya dengan wajah bingung. "Berhenti? Maksud lo?" "Gue mau tobat. Gue gak mau terus-terusan kayak gini," kata Raka dengan suara berat. "Gue harus mulai dari awal. Gue mau ke masjid." Anton tertegun. Selama ini, Raka dikenal sebagai orang yang paling keras kepala. Mendengar kata-kata itu dari mulut bosnya membuat Anton tak percaya. "Lo serius, bos?" Raka mengangguk. "Iya, kalau lo mau ikut, ikut. Kalau enggak, gue gak maksa. Tapi gue udah gak bisa hidup kayak gini lagi." Tanpa menunggu jawaban, Raka bangkit meski tubuhnya terasa lemah. Dia tahu kemana harus pergi. Dia teringat ucapan Pak Harun, "Kalau suatu hari kau merasa siap untuk memulai lembaran baru, datanglah ke masjid dekat rumahku." Dengan bantuan Anton, Raka berjalan menuju masjid kecil di pinggir kota. Saat tiba di sana, ia melihat Pak Harun sedang duduk di serambi bersama beberapa orang tua lainnya. Pak Harun tersenyum hangat saat melihat Raka mendekat. "Nak, aku tahu kau akan datang." Raka terdiam, tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia jatuh berlutut di depan Pak Harun. "Pak, gue udah banyak salah. Gue udah nyakitin orang. Gue gak tahu gimana cara gantiin semua itu.
kata Raka dengan suara serak. Pak Harun membungkuk, memegang bahu Raka dengan lembut. Nak, bertobatlah. Allah Maha Pengampun. Dia tidak hanya melihat masa lalu kita, tetapi juga melihat niat kita untuk berubah. Pak Harun membawa Raka masuk ke dalam masjid. Di sana, dia bertemu dengan ustaz yang dulu dia jumpai di tepian Kali Mas. Dengan bimbingan ustaz dan doa dari jamaah masjid, Raka mengucapkan kalimat syahadat, menandai awal dari lembaran baru dalam hidupnya. Tangis pecah di masjid itu, bukan hanya dari Raka, tetapi juga dari Anton yang diam-diam mengikutinya. Hati Raka terasa ringan, seolah semua beban yang dia pikul selama ini perlahan menghilang. Setelah sholat berjamaah, ustaz berkata, Raka, jalan menuju tobat tidak mudah. Tapi yakinlah, Allah selalu bersama mereka yang berusaha memperbaiki diri. Hari-hari pertama setelah Raka bertobat terasa sulit. Ia mulai meninggalkan kebiasaan lamanya, termasuk bergaul dengan teman-teman dari kelompok premannya. Namun, godaan untuk kembali ke kehidupan lama terus menghantui, terutama saat uang di sakunya semakin menipis. Di masjid kecil tempatnya belajar agama, Raka sering membantu membersihkan halaman dan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Meski sederhana, kegiatan itu memberinya rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, masa lalunya tidak dengan mudah membiarkannya pergi. Suatu malam, saat Raka pulang dari masjid, seorang pria yang dikenalnya dengan baik, Rudi, berdiri di ujung jalan. Raka, lama gak kelihatan. Lo ngilang gitu aja? Kita semua lagi butuh lo, bos, kata Rudi sambil berjalan mendekat. Raka menghela napas. Dia tahu pertemuan ini akan datang cepat atau lambat. Gue udah gak di jalanan lagi, Rud. Gue udah tobat. Rudi tertawa sinis. Tobat? Lo bercanda, kan? Lo pikir tobat bisa kasih makan? Dunia ini keras, Rak. Lo cuma bisa bertahan kalau lo kuat. Jangan bodoh. Raka menatap Rudi dengan tenang. Gue tahu dunia ini keras, Rud. Tapi gue juga tahu kalau hidup gue gak akan tenang kalau terus-terusan nyakitin orang. Gue udah selesai sama semua itu. Lo pikir mereka di masjid itu bakal nerima lo sepenuhnya? Mereka cuma ngomong manis di depan lo. Kalau lo butuh duit, butuh pertolongan, mereka gak bakal peduli, kata Rudi, mencoba memprovokasi. Raka tetap diam. Meski kata-kata Rudi menohok, ia tahu itu hanyalah cara untuk menyeretnya kembali ke jalan lama. Melihat Raka tidak terpengaruh, Rudi mendekat dengan nada yang lebih keras. Lo lupa sama semua yang kita lewatin bareng? Semua orang yang udah takut sama nama lo? Gimana kalau gue kasih lo satu tawaran terakhir? Ada kerjaan besar. Duitnya cukup buat lo hidup nyaman. Gimana? Raka menggeleng pelan. Gue gak peduli seberapa besar duitnya, Ruth. Gue udah milih jalan gue. Kalau lo masih anggap gue teman, lo juga harus coba berubah. Rudi menatap Raka dengan tatapan penuh kemarahan, tetapi juga kecewa. Lo nyerah gitu aja? Gue gak nyangka lo selemah ini. Setelah berkata demikian, Rudi pergi meninggalkan Raka. Tapi ancaman di matanya membuat Raka sadar bahwa ia mungkin belum sepenuhnya bebas dari masa lalunya. Malam itu, Raka berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan yang benar, meski cobaan terus datang. Malam yang gelap menyelimuti kota Surabaya. Raka baru saja selesai sholat Isya di masjid kecil itu. Hatinya sedikit tenang meski bayangan ancaman dari Rudi masih menghantui. Ia tahu, meninggalkan masa lalu tidaklah mudah, terutama dengan musuh-musuh yang mulai menganggapnya sebagai pengkhianat. Ketika Raka berjalan pulang melewati jalanan sepi, tiba-tiba 4 orang muncul dari kegelapan. Salah satunya adalah Rudi. Mereka membawa kayu dan rantai besi, wajah mereka penuh amarah. Gue udah bilang, Rak, lo gak bisa lari dari kita, seru Rudi sambil mengayunkan rantai ke tanah dengan keras. Raka menatap mereka tanpa rasa takut. Kalau lo mau balas dendam, balaslah ke gue. Jangan bawa orang lain. Tanpa peringatan, Rudi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Raka mencoba melawan, tapi tubuhnya yang masih lemah membuatnya kesulitan. Pukulan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Namun, di tengah serangan itu, tiba-tiba terdengar suara lantang dari kejauhan. Berhenti! Apa yang kalian lakukan di sini? Pak Harun dan beberapa jamaah masjid datang membawa lampu dan tongkat. Mereka menghadang kelompok Rudi dengan keberanian luar biasa, meskipun mereka jauh lebih tua dan tidak bersenjata. Rudi tampak ragu,
tetapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahnya. Ini urusan gue sama dia. Lo semua jangan ikut campur. Pak Harun melangkah maju, menatap Rudi dengan tegas. Raka adalah saudara kami sekarang. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewati kami lebih dulu. Melihat keberanian orang-orang tua itu, kelompok Rudi akhirnya mundur, meskipun dengan penuh ancaman. Raka yang tergeletak di tanah merasa malu sekaligus terharu. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dulu tidak ia pedulikan kini menjadi penyelamatnya. Pak Harun mendekati Raka dan membantunya bangun. Nah, ini adalah ujian. Jalan yang kau pilih memang tidak mudah. Tapi Allah tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kata-kata itu membuat Raka menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari sebuah keluarga. Beberapa bulan berlalu, Raka mulai aktif di masjid, membantu jamaah, dan bahkan berdakwah kepada anak-anak muda yang terjebak di jalanan. Perlahan, namanya dikenal bukan lagi sebagai preman, tetapi sebagai orang yang memberi harapan. Pada suatu hari, seorang pemuda datang ke masjid dengan wajah yang penuh luka. Pemuda itu adalah Rudi. Dengan suara bergetar, Rudi berkata, "Rak, gue gak tahu harus kemana lagi. Hidup gue hancur. Lo masih mau bantu gue?" Raka tersenyum lembut. Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Ayo, kita mulai dari awal. Rudi menangis, dan hari itu menjadi awal kebangkitan baru bagi mereka berdua. Demikian cerita tentang perjalanan hidup seorang preman yang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pesan moral dan hikmah. Setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu tobat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Hidup yang dipenuhi kezaliman dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Namun, keberanian untuk bertobat, mengakui kesalahan, dan memperbaiki diri adalah jalan menuju kedamaian sejati. Kisah Raka juga mengajarkan bahwa dukungan dari orang-orang baik di sekitar kita bisa menjadi kekuatan luar biasa untuk memulai lembaran baru. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dan sesama manusia.